sih hari ini kita ngebahas soal ISPA karena ya berkaitan dengan apa musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Kalimantan, bahkan sekarang sudah merebak sampai ke Papua. Itu banyak sekali anak-anak dan orang dewasa yang terkena. Nah, tapi di sini ternyata sekali lagi kita ingin membuka pandangan ibu-ibu kalau tidak perlu menunggu asap baru kita bisa terkena infeksi saluran pernafasan akut. Iya, betul. Sudah terbukti oleh Kinariosi, ini bukan maksudnya kita bawa ini sebagai bukti nyata ya, tapi testimoni aja kalau memang tidak terekspos asap pun itu juga bisa terkena ISPA. Iya. Nah, ya. Ini aku mau share nih Wen. Kemarin aku dapat WhatsApp dari seseorang. Sama aku juga dapat. Gue juga dapat kebetulan waktu itu kemarin tuh di grupnya teman-teman SMA kalau nggak salah. Nah, isinya kurang lebih seperti ini. Ya, ya. Jadi katanya diminta tolong untuk jam 11 siang sampai jam 1 siang nanti waktu Indonesia bagian Barat. Ini secara serempak kita ngeluarin 1 ember air garam. Ya. Tujuannya untuk mempercepat kondensasi menjadi butir air pada suhu makin dingin ya. Pokoknya intinya untuk membantu menetralisir si asap. Asap ya? Kakak. Pas dapet ini percaya nggak? Ada kayaknya. Sempet mau ngelakuin sih karena ya memang gue sempat berpikir karena membantu ya. Iya, karena di Instagram, di media sosial kita kan banyak banget yang ngetek dengan kondisi yang terjadi di luar sana gitu loh. Pengen banget sebenarnya kita tuh ngebantu, pengen banget. Nah, makanya mungkin salah satu opsinya itu nih. Tapi begitu kita mau berpikir, oh ya udah deh, mungkin besok kita bisa coba gitu. Tapi tiba-tiba udah ada informasi baru lagi, kalau ternyata ini hoax katanya. Yes, jadi katanya sih logikanya nih, bumi kita ini kan isinya juga air laut banyak banget. Kalau memang air garam itu bisa memancing hujan dengan cepat, pasti akan udah hujan karena nggak butuh baskom dengan air dan garam, cukup dengan air laut yang ada di muka bumi ini seperti itu. Ya tapi kalau aku pribadi ini pemirsa, terserah ini hoax atau enggak, tapi kalau Anda merasa dengan melakukan itu, Anda bisa percaya Anda bisa membantu, sok kenapa enggak? Kenapa enggak? Nah sekarang kita mau ngobrolin soal gimana bisa terkena ISPA gitu. Padahal di Bandung harusnya dingin, udaranya enak. Iya. Kalau aku sih kayaknya setelah mempelajari, pertama kurang minum air putih, kecapean, kurang minum air putih, makan banyak loh sebenarnya pada saat itu makan banyak. Makan banyak tapi sehat atau enggak juga sih ya, dan begadang terus. Iya. Oh iya, terus setelah itu dihajar sama olahraga. Jadi udah ngedrop, harusnya istirahat di rumah setelah syuting, tapi langsung olahraga. Pas banget setelah olahraga sorenya langsung demam. Karena berpikir dengan olahraga badan akan lebih sehat. Iya, tapi ternyata enggak. Ini Steve emang kalau mamanya lagi banyak ngomong nggak boleh disuruh diam mamanya. Nonton katanya. Akhirnya dokter bilang apa yang harus dilakukan? Pertama tuh kirain cuma demam-demam biasa, flu atau karena emang batuk sama pilek. Tapi kok nggak sembuh-sembuh, syuting masih badannya aduh lemes banget, nggak enak. Rasanya nggak enak pokoknya. Nggak enak tapi nggak sembuh-sembuh gitu demamnya. Setelah itu aku sampai 2 kali cek darah. Setelah yang kedua baru tahu itu ISPA. Dan aku masih belum tahu itu bahaya. Kamu pikir cuma ya udah santai aja gitu. Tapi setelah tahu minum obat antibiotiknya rasanya lemes banget, aku tahu ini pasti beda sakitnya. Karena lemesnya tuh yang benar-benar abis minum antibiotik langsung yang lemes tuh lemes banget. Kayaknya obatnya bereaksi gitu. Recovery-nya pun kira-kira 1 bulanan lemesnya. Itu tapi kamu sambil ngelakuin aktivitas? Sambil syuting. Oke. Oh, mungkin karena lama karena capek juga syutingnya. Iya ya. Lalu gimana? Kebayang nggak sih sama saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan sana yang terkena asap? Edan ya. Apalagi yang mungkin berhubungan dengan anak-anak ya. Yes. Terus mereka juga tetap harus beraktivitas, bersekolah, terutama anak-anak yang di sana. Terus bayi-bayinya juga kan, mereka butuh saudara-saudaranya. Ya semoga masalah ini cepat terselesaikan ya. Solusinya juga ada, seperti kita lihat juga nih. Dengan jarak pandang juga, kebetulan gue punya karyawan yang memang kebetulan dia orang daerah Banjarmasin kalau nggak salah. Dia sendiri itu dapat laporan kalau jarak pandang aja paling nggak lebih dari 10 meter. Jangan tadi aja asapnya tebel banget, saya mau ngeliat bapak di sebelah saya nggak bisa pak. Ya? Oke, nanti kita bakal ngebahas lagi pemirsa, tapi kalau ngomongin soal penyakit, tidak hanya ISPA ternyata yang termasuk penyakit mematikan. Berikut adalah penyakit-penyakit mematikan yang ada di dunia. Kita ngomongin penyakit.
Dalam perkembangan teknologi dan pengetahuan, dunia kedokteran modern telah menemukan berbagai cara mencegah terjadinya penyakit. Namun tetap saja berbagai penyakit berbahaya mengancam jiwa sebagian anak-anak di dunia. Basa-basi telah merangkum jenis-jenis penyakit paling mematikan di dunia yang dapat mengancam nyawa si kecil. Di posisi pertama, infeksi saluran pernapasan akut atau yang kita kenal dengan ISPA. Memiliki jumlah korban tewas lebih dari 4 juta jiwa setiap tahun, melebihi korban akibat AIDS dan malaria di seluruh dunia. Infeksi pada saluran nafas ini rentan terjadi pada usia anak-anak. Pilek, bersin, sakit kepala, dan tenggorokan merupakan gejala dari penyakit ini. Di posisi kedua, HIV/AIDS memiliki angka kematian mencapai 3 juta jiwa per tahun. Penyakit ini akan melemahkan sistem kekebalan tubuh, bahkan bisa membuat kemampuan imun menurun sangat drastis. Sekitar 39,4 juta orang yang hidup dengan AIDS. Di posisi ketiga, diare. Diare pada anak sering disebabkan oleh rotavirus. Diare mudah disembuhkan jika diobati secara dini. Kebanyakan kematian akibat diare, terutama pada anak-anak, terjadi karena dehidrasi, sehingga angka kematian mencapai 2,2 juta jiwa per tahunnya. Di posisi keempat, tuberkulosis. Gejala TBC seperti menggigil, demam, batuk kronis, lemah, dan penurunan berat badan. Penyebarannya cukup mudah, yaitu kontak udara antar penderita dengan orang lain. Angka kematiannya mencapai 2 juta jiwa setiap tahunnya. Di posisi kelima, difteri. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri ini termasuk berbahaya dan dapat mengancam jiwa anak dalam waktu yang sangat cepat. Tanda dan gejala hanya diawali demam dan sakit tenggorokan, serta timbulnya bercak putih di tenggorokan. Bila tidak diobati dengan cepat, maka hal ini dapat segera mengancam jiwa karena dapat membuntukkan saluran pernafasan dan jantung. Nah, mulai sekarang, waspadailah penyakit mematikan ini ya pemirsa. Sebenarnya dengan basa-basi kasih daftar penyakit yang paling mematikan di dunia ini bukan bermaksud untuk menakuti ibu-ibu yang ada di rumah ya, tapi untuk bikin kita lebih waspada. Aware ya. Betul, dan pengalaman Kinarius ini benar-benar buat aku pribadi ini pelajaran banget, karena kadang-kadang kita kalau anak kita batuk pilek, ya udahlah cuman batuk pilek, paling sebentar juga sembuh gitu. Untung yang mengalami adalah orang dewasa. Iya. Jadi kita aware. Udah tahu, iya. Kebayang nggak kalau anak-anak? Ya, Iya. apalagi kalau masih kecil ya, ibaratnya dia belum tahu sakitnya di mana, apa yang dia rasain. Nggak bisa ngomong, apalagi Iya. kalau masih baby gitu kan. Benar. Nangis aja bawaannya. Dan gue jujur sih emang baru tahu ternyata ISPA sendiri urutan pertama ya. Iya. Yang bikin Gejala orang-orang AIDS ya. orang-orang sebenarnya nggak begitu paham sebenarnya ISPA itu spesifiknya penyakit yang seperti apa sih. Nah, makanya nanti kita akan mengundang ahlinya, pemirsa, untuk kita tahu sebenarnya yang termasuk kategori ISPA seperti apa sih, batuk pilek seperti apa sih yang harus kita waspadai. Jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi Bahasa.